Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan rumus besar sampel pada penelitian kuantitatif. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah pertama, kita harus bisa mengidentifikasi jenis penelitiannya. Ya, apakah penelitian kita itu termasuk penelitian eksperimental atau non eksperimental? Ya, penelitian non eksperimental ada komparasi, ada korelasi, ada regresi. Komparasi misalnya pada kasus cohort, ya pada kasus case control. Ya, ini adalah penelitian non eksperimental. Kemudian yang kedua adalah skala datanya. Apakah skala data numerik atau skala data kategorik? Ya, dalam bentuk kata-kata. Ya, misalnya rendah, sedang, tinggi, ya baik, cukup, kurang, itu adalah kategorik. Ya, jadi skala datanya itu apa? Nah, baru kita bisa menentukan rumus besar sampel yang tepat untuk kita gunakan. Ya, mari kita lihat eh, bagan pikir ya yang bisa kita gunakan untuk patokan dalam menentukan rumus besar sampel. Ya, ada jenis penelitian, ada skala data. Yang pertama, non eksperimental, ada jenis komparasi. Ya, non eksperimental jenis komparasi. Bagaimana kalau skala datanya adalah kategorik? Ya, rumus besar sampel yang kita gunakan adalah ini. Ya, rumus pertama. Ya, contoh misalnya pada penelitian, contoh penelitiannya begini. Hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian sea paru. Ya, kebiasaan merokok ini adalah kategori terbiasa, tidak terbiasa. Kemudian kejadian sea paru juga kategori, yaitu uh, terjadi sea paru sama tidak terjadi sea paru. Nah, rumus besar sampel yang kita gunakan yang tepat adalah ini nomor satu ya. Bagaimana penjelasan tentang Z alpha, Z beta, PQ dan seterusnya itu nanti kita akan bahas lebih detail pada YouTube selanjutnya terkait dengan bagaimana cara menghitung besar sampel. Kalau kali ini yang kita bahas adalah bagaimana cara menentukan rumus besar sampel dulu. Jadi kalau rumusnya sudah bisa ditentukan dengan tepat, baru langkah selanjutnya yang kita akan lakukan adalah bagaimana cara menghitung besar sampel yang benar begitu. Nah, saya lanjutkan. Bagaimana kalau skala datanya adalah numerik? Jadi misalnya penelitiannya adalah begini. Hubungan kebiasaan merokok dengan kadar hemoglobin pada lansia misalnya. Karena lansia ini banyak yang merokok, akhirnya kita gunakan sampelnya adalah lansia misalnya. Nah, kadar hemoglobin ini adalah numerik dalam bentuk angka-angka, sehingga rumus besar sampel yang kita gunakan adalah ini, rumus yang kedua ya. Nah, saya lanjut untuk jenis penelitian yang berikutnya adalah non eksperimental. Ya, non eksperimental yang jenis korelasi. Ya, misalnya begini penelitiannya. Hubungan hubungan kadar hemoglobin atau hubungan kadar gula ya, saya ulangi lagi, misalnya hubungan kadar hemoglobin dengan tekanan darah misalnya begitu ya. Kadar hemoglobin ini adalah numerik dan dan tekanan darah juga numerik dalam bentuk angka-angka ya, berapa kadar hemoglobinnya, berapa tekanan darahnya. Nah, ini rumus besar sampel yang kita gunakan adalah Z alpha ditambah Z beta dibagi min ya, ln setengah dari 1 ditambah R dibagi 1 dikurangin R dikuadratin kemudian ditambah 3. Ini rumus yang ketiga ya, rumus yang kita gunakan untuk eh, kasus non eksperimental jenis penelitian korelasi ya. Yang berikutnya adalah multivariat, masih non eksperimental yang multivariat. Artinya variabel independennya lebih dari satu ya, lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, empat dan seterusnya ya. Contoh misalnya analisis faktor kejadian diare pada anak. Nah, diare pada anak ini disebabkan oleh banyak faktor ya. Faktor-faktor ini yang kemudian diidentifikasi menjadi sebuah variabel, menjadi variabel penelitian, variabel independennya. Nah, ada berapa variabel kemudian kita hitung misalnya
variabelnya ada 5 ya, maka rumus yang kita gunakan adalah ini, rumus yang keempat, rule of thumb. N itu adalah jumlah variabelnya. Kalau variabelnya ada 5, ya maka 5 ditambah 1 dikalikan 10. Ini adalah rumus yang sering digunakan ya, rule of thumb. N ditambah 1 dikalikan 10 ya. Yang berikutnya adalah eksperimental ya. Contohnya misalnya, nah pada kasus kategorik ya, dengan skala kategorik misalnya begini, pengaruh jus mentimun terhadap tingkat hipertensi. Ya, hipertensi ini kan ada prehipertensi, ada derajat 1 dan seterusnya. Nah, ini kemudian karena bertingkat, maka skala datanya adalah kategorik. Nah, jadi rumus besar sampel yang kita gunakan adalah ini yang kelima ya, rumus besar sampel yang kelima. Nah, bagaimana dengan uh, kalau skala datanya numerik? Contoh misalnya kayak tadi, pengaruh jus mentimun terhadap tekanan darah. Nah, tekanan darah ini kan numerik, sama sebenarnya kayak tadi itu tingkat hipertensi itu yang diukur juga tekanan darahnya. Namun karena dikategorikan dalam bentuk kata-kata ya, prehipertensi. Nah, itu kan kata-kata, kemudian hipertensi derajat 1 misalnya, hipertensi ringan misalnya, ini kan dalam bentuk juga kata-kata. Nah, karena yang kedua ini tidak dibuat kategorik, artinya tekanan darahnya eh, seperti itu ya, seperti apa adanya, maka rumus besar sampel yang kita gunakan adalah rumus yang keenam ini ya, rumus yang keenam. Jadi pengaruh jus mentimun terhadap tekanan darah itu karena numerik ya, maka bisa kita gunakan rumus yang keenam. Nah, jadi pada kali ini saya hanya fokus bagaimana menentukan rumus besar sampelnya. Nah, di video yang lain, di YouTube yang lain nanti kita akan sharingkan bagaimana cara menghitung besar sampel pada masing-masing rumus ini. Ya, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe.